awalnya selalu konflik di Laut Cina Selatan. Jadi iya. kenapa nggak kita rubah kolaborasi di Laut Cina Selatan gitu ya? Jadi itulah mungkin karena narasi yang dibangun itu ya seperti itu. Bahkan kadang-kadang tiba-tiba di media muncul gesekan gitu-gitu loh. Padahal mungkin cuma ketemu aja. Kalau bicara isu Laut Cina Selatan, orang Natuna dalam pandangan saya nggak terlalu beli itu isu. Mereka lintas batas bisa pekerjaan mencari ikan ini sudah ratusan tahun. Cuman kan karena negara sudah mengambil kebijakan, ini melanggar jadinya. Nelayan kita ditangkap. Apakah hari ini dan ke depan kontestasi yang terjadi di Laut Cina Selatan akan jauh lebih berkobar atau seperti apa? Kalau saya meyakini akan berkobar. Akan berkobar. Karena memang kayaknya nih Prof, semesta mendukung. Di mana-mana konflik. Di mana-mana konflik. Ada hotspot gitu loh. Iya. Yang kapan meledaknya kita nggak tahu. Pemirsa sekalian, bertemu kembali kita di dalam podcast Flow with Prof Banyu yang dipersembahkan oleh South China Sea Council. Dan kali ini kita memiliki narasumber yang juga tidak kalah tenarnya dalam bidang kemaritiman atau keamanan maritim, yaitu Bapak Siswanto Rusdi. Selamat bertemu kembali. Bertemu kembali Prof. Apa kabar? Baik sekali. Senang terima kasih. Bisa jumpa di sini. Walaupun kita sudah terhubung di tempat yang lain. Siap. Nah episode kali ini kita akan membahas juga tentang tetap isu utamanya adalah Laut Cina Selatan. Dan Mas Siswanto, biasa saya manggil beliau seperti itu, adalah Direktur Eksekutif dari National Maritime Institute atau Namarin Institute yang berkecimpung di dalam kiprahnya lebih pada keamanan maritim dan isu-isu maritim. Nah, kali ini saya akan membahas bersama Mas Siswanto itu bicara mengenai satu gagasan saya pikir yang dilakukan oleh non-state actor, aktor non-negara ketika Mas Siswanto di bawah Namarin Institute itu mengorganisir sebuah pertemuan yang disebut sebagai Namarin Roundtable Discussion. Betul. Terakhir itu tahun lalu dan mudah-mudahan tahun ini juga akan tetap ada ya. Mudah-mudahan, dan kita sudah mempersiapkan untuk tahun ini, Prof. Wah, mantap. Ya. Dan isu yang menarik adalah selalu membahas mengenai Laut Cina Selatan. Ya. Konteksnya adalah bagaimana mengubah katakanlah kontestasi di Laut Cina Selatan menjadi sesuatu hal yang lebih konstruktif dan positif untuk kepentingan semua di kawasan. Baik, Mas Siswanto sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Prof, sama-sama. Pertanyaan pertama saya, kita mengalir saja Mas. Saya ingin Mas bisa mengupas barangkali apa sebetulnya tujuan dan makna dari gagasan yang Mas lakukan bersama Namarin Institute ketika mengeluarkan Namarin Roundtable Discussion untuk membahas persoalan di Laut Cina Selatan. Jadi saya ini terinspirasi oleh kegiatan yang dilakukan oleh almarhum Profesor Hasim Jalal. Oke, siap. Ya. Dia ketika masih aktif, masih sehat bersama kita, dia menggagas berbagai pertemuan managing konflik in the South China Sea. Sea. Karena saya beberapa kali juga hadir. Iya, jadi itu adalah platform track 2 mungkin atau bahkan track 1,5 ya. Jadi menurut saya itu perlu juga dilakukan oleh lembaga-lembaga atau LSM atau siapa saja yang untuk second tracknya ya. Iya, untuk second track. Syukur-syukur kita bisa menghadirkan resmi ya. Jadi berubahlah menjadi 1,5 track 1,5 gitu lah. Jadi itu awalnya tuh Prof Banyu. Kenapa kita terlibat di situ, dan ini juga beriringan dengan makin mengemukanya satu praktik di dalam diplomasi yang disebut dengan public diplomacy. Persis, bagus sekali itu. Public diplomacy. Bahkan sebagian ada juga people to people diplomacy. Jadi menurut saya
mungkin Namarin bagus mengambil peran ini sehingga mengamplifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Track 1 oleh pemerintah atau negara lah. Jadi itu awal ceritanya, Prof. Jadi di samping itu saya juga cukup lumayan sering menulis artikel opini tentang Laut Cina Selatan. Semua itu supaya Laut Cina Selatan ini makin banyak didiskusikan orang, makin menjadi diskursus publik sehingga tidak lagi menjadi mainan dalam tanda petik militer baik di kita atau di tempat lain gitu, itu sebetulnya. Ya, karena kalau kita lihat dalam hubungan internasional kontemporer, Mas, tampaknya memang multi track diplomasi itu sangat patut kita kedepankan. Betul. Terlebih kita bisa menyadari bahwa hubungan internasional itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh state to state, tapi non state actors itu harus bisa berkembang. Dan saya pikir ini gagasan yang sangat menarik. Nah, dari hasil katakanlah round table discussion pertama, ketika Mas mengumpulkan beberapa pakar dan termasuk juga mungkin pihak-pihak yang bertikai. Iya, betul. Kurang lebih hasil apa yang bisa kita peroleh terlebih dahulu? Jadi sebetulnya waktu itu kita menghadirkan pembicara dari kedutaan Filipina. Ya, oke. Kemudian kita menghadirkan juga Profesor Renato. Oh, dari Filipina. Renato de Castro. Dia sekarang menjadi visiting professor di Taiwan. Kita waktu itu sudah mempersiapkan kedatangan fisiknya ke Indonesia, ke Jakarta. Tetapi karena satu dan lain hal dia saya Zoom saja. Nah, jadi yang menarik itu adalah Profesor Da Castro, Renato dan dengan staf kedutaan itu agak sedikit berbeda perspektifnya. Misalnya bagi Profesor Renato tidak masalah sebenarnya ada kerjasama antara Filipina dan Cina untuk meredam isu atau konflik di Laut Cina Selatan. Sementara pihak kedutaan mungkin karena mereka aparat resmi jadi mereka tunduk pada arahan pimpinan nasional mereka yang lebih keras sikapnya terhadap Cina gitu loh. Jadi itu yang menarik. Dua pembicara dari satu negara yang sama tetapi sedikit berbeda dalam memahami konflik Laut Cina Selatan. Kemudian kita ada pembicara juga dari CSIS, kita ada juga pembicara dari Seskoal, pemikir terdepan kita dalam bidang kajian kemaritiman. Jadi ini menurut saya menjadi menjadi pengingat bahwa sebetulnya di tengah suasana panas antara para pihak di Laut Cina Selatan sebetulnya ada banyak titik temu yang bisa kita pertajam, kita bisa dalam. Ini sebetulnya harus kita angkat lebih banyak ya. Iya, dan itu kayaknya mungkin karena negara memiliki posisi yang sudah tertentu itu harus digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain atau pihak ketiga lah, dalam hal ini LSM. Nah, dalam konteks ini berarti bisa menjadi penyeimbang ya. Dalam konteks bahwa ketimbang kita memiliki kontestasi di sebuah wilayah, Laut Cina Selatan misalnya, mungkin kita bisa merubah dari kontestasi menjadi kerjasama, kolaborasi gitu kan. Nah, tentu ini bukan merupakan sebuah proses yang instan ya. Betul. Karena begini, Prof. Banyu, sekarang kan di dalam masyarakat kita kan juga ada semacam sikap, kalau saya nyebutnya antipati terhadap Cina, sehingga apapun yang dilakukan Cina salah saja. Apapun yang dilakukan oleh Filipina atau non Cina benar aja. Selalu tepat gitu. Tepat. Nah, ini yang menurut saya perlu kita gugah gitu loh. Sebetulnya kalau kita masyarakat, kita harus mencarinya hal-hal yang lebih
mudah diapakan, dipertemukan. Betul. Karena kita tidak ada kepentingan Yeah. kan. Kalau negara ya sudahlah, Yeah. mereka memiliki kepentingan sesuai dengan garis kebijakan politik luar negerinya. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita lebih kedepankan. Syukur-syukur mungkin di Filipina ada juga inisiatif sejenis Iya, kemudian di Cina kan juga ternyata dengan sistemnya yang kata orang tertutup gitu loh. NGO juga menjamur di Cina gitu. Kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kalau menurut saya ini yang saya lihat peluangnya masih belum terlalu banyak dimanfaatkan. Selalu kesannya udahlah Cina kita tinggalkan, kita gitu-gitu. Nah, betul. Berarti gagasan-gagasan seperti ini yang tersebar itu yang sebetulnya kita perlu satukan ya. Betul. Koordinasi, karena kan saya pikir ini bisa menjadi masukan yang cukup penting dan bahkan sangat penting bagi pembuatan kebijakan luar negeri untuk khusus tertentu. Jadi sekali lagi ketimbang kontestasi, lebih baik kita kolaborasi, dan itu dimulai dari sisi bottom up ya. Dari people to people relation yang kemudian bisa menjadi bahan masukan untuk para elitnya. Nah, ini saya pikir sangat penting ya untuk dalam konteks khususnya Laut Cina Selatan, karena kita kan punya generasi penerus ya. Iya, betul. Generasi Gen Z dan Alpha misalnya, betul. Agar terus kesadaran terhadap kolaborasi di Laut Cina Selatan itu bisa menjadi lebih mendalam, sehingga kemungkinan konflik terbuka menjadi semakin lebih kecil. Iya. Bagaimana tanggapan? Betul sekali. Karena kan tadi itu kita sudah tahu bahwa sebetulnya yang berkonflik ini kan bukan masyarakat. Betul, iya. Ini yang selalu harus kita ingatkan. Seperti sedikit Prof. Iran perang dengan Israel dan Amerika. Tapi hampir seluruh dunia mendukung Iran. Artinya begini, bahwa ada semacam keterputusan antara kebijakan pemerintah negara dengan rakyat. Nah, ini yang harus kita sambung gitu. Nah, cuman kan nggak bisa kita kan nggak bisa juga menghubungi negara itu langsung, karena kita hanyalah masyarakat biasa. Yang bisa kita libatkan, kita engage adalah sesama masyarakat juga di sana, sehingga terbentuk satu masyarakat yang lebih mencoba memahami persoalan ini dari perspektif mereka sendiri. Inilah yang saya kira adagium diplomasi begins at home itu di sini sebetulnya intinya, bahwa masyarakat itu bisa menjadi awal, atau sikap masyarakat itu bisa menjadi awal diplomasi negara. Itu menarik sekali. Nah, bisa nggak dalam ke depan gitu ya? Saya termasuk orang yang cukup optimis tentang hal itu, Mas Iswanto, dan saya pikir Mas Iswanto juga akan sependapat dengan saya. Jadi sebetulnya gerakan-gerakan kolaborasi itu harus dimulai dari masyarakat ya. Betul. Dan itulah yang harus kita tularkan. Namarin hanyalah baut kecil. Kalau dibanding dengan FVCI kita peanut lah gitu loh. Tetapi FVCI juga sudah melakukan hal yang lumayan memiliki dampak dalam membangun pemahaman pentingnya diplomasi bagi generasi muda. Karena di FVCI itu kalau saya perhatikan video-videonya banyak anak muda, Gen Z atau Gen Alpha. Jadi kita perlu dan kita juga perlu terus mendorong universitas nih, Prof. Persis. Universitas juga bukan hanya mendidik calon-calon diplomat atau calon-calon pemikir hubungan internasional, tetapi mereka juga bisa melakukan aksi. Nah, artinya aksi itu mungkin ya mereka makin banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai macam universitas, dan tentu dengan masyarakat di mana universitas asing itu berada. Gitu ya. Jadi semacam itu tadi, people to people diplomasi atau public diplomasi, tapi berdasarkan atau ditumpukan pada masyarakat. Nah, ini menarik juga, Mas Is.
kalau kita lihat geografi kita kan negara kepulauan Iya, nih. iya, iya. Dan sangat tersebar ya. Betul, betul. Mungkin juga nanti gagasan itu juga bisa muncul dari daerah-daerah Betul. yang memiliki perbatasan langsung Betul, dengan betul. isu-isu tertentu. Betul, Misalnya saja di Pontianak gitu Pontianak, kan. ya. Jadi universitas-universitas di sekitar wilayah tadi, di Pontianak, mungkin di Riau, Iya, ada iya, di Kepri ya. di Kepri, Iya, iya. dan di tempat yang lain, itu juga mungkin bisa ditularkan ya. Ya, betul. Hal seperti ini memang butuh proses yang Betul. panjang. Nah, saya ini agak sedikit cerita ya, Prof. Oh iya. Waktu itu saya ada ke Singapura. Mhm. Di Singapura saya lihat anak-anak dari satu sekolah Oke. swasta di Jakarta. Saya tanya, ini dari mana? Dari Jakarta katanya gitu loh. Dalam rangka ya semacam studi gitu. Iya, Saya dalam hati, ini kan ini Singapura ini dekat dari Batam, betul. dekat dari Tanjung Pinang. Persis. Sepanjang yang saya ingat, tidak ada anak sekolahnya berangkat ke sana, studi tour gitu. Iya, iya, iya. Orang Jakarta jauh-jauh ke. Nah, saya sepakat dengan ide tadi bahwa kampus-kampus yang berbatasan, kita punya 10 daerah, 10 negara yang berbatasan betul, dengan persis. kita. Itu perlu didorong, perlu digugah supaya mereka juga melahirkan kegiatan-kegiatan yang lintas negara seperti itu gitu. Iya, Saya kira kedutaan setempat atau kedutaan mereka di Indonesia akan senang sekali gitu loh. Nah, sedikit cerita, saya kan baru ya ngobrol-ngobrol dengan atas pertahanan Brazil. Iya. Atas pertahanan saja itu sangat ingin juga melakukan engagement dengan Oke, dengan bagus sekali itu. universitas Iya, di iya, Indonesia. iya. Iya, Atase loh. Iya, 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 iya. Padahal apa urusannya Atase sama universitas? Tapi Brazil dia berani. Oke, kirim surat, saya akan siapkan kunjungan kampus sini. Saya akan terima, akan paparkan. Wah, mungkin bisa nanti dengan universitas kami nih. Bisa. Jadi kedutaan itu ya karena saya kenalnya dengan Atase, mereka siap Iya. gitu loh. Mungkin kalau dengan duta besarnya lebih siap lagi karena Iya, itu iya. memang pekerjaan gitu. Betul. Jadi hal-hal seperti ini ternyata kan kita nggak banyak tahu gitu Nah, loh. jadi kuncinya sebenarnya di dialog ya. Di dialog. Nah, sementara kebiasaan kita berdialog itu kan masih kurang kan. Kurang. Nah, oleh karena itu maka pendekatan dialog dari negara dengan non-state actor Iya. atau non-negara itu terus perlu dibuat lebih intensif ya. Iya, betul. Kurang lebih begitu betul, ya. Iya. Persis. Dan dari pelajaran Brazil itu ternyata jauh lebih terbuka orang-orang pertahanan. Iya, 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 Defense. Jadi Prof kan mengajar defense diplomasi. Iya. Defense diplomasi itu mungkin bagi sebagian orang itu adalah military to military. Itu tidak Nah, tepat. Iya, sebetulnya itu tidak tetap. Bisa aja kok militer itu civil society Iya, bisa. persis, Gitu. Nah, inilah yang mungkin perlu kita gugah terus-menerus kampus-kampus. Tapi mungkin SMA kalau mereka memiliki keberanian menyurati, saya kira juga menarik Iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. kita semacam apa? Kita semacam bikin bulan atau hari diplomasi publik. Iya. Untuk isu tertentu Untuk misalnya. isu tertentu. Iya, Jadi iya, iya. itu gagasan kita. Dan saya pikir para kedubes negara-negara sahabat yang bersinggungan dengan Laut Cina Selatan tentu akan mengundang, akan welcome sekali ya, menyambut makanya hangat ya. mungkin itu kan para pihak di Laut Cina Selatan itu ada Brunei, ada Iya. Malaysia, ada Filipina, Persis. kemudian ada Cina sendiri. Ini bisa kita Engage. bisa kita libatkan Libatkan. gitu. Nah, sekarang tinggal keberanian atau mungkin sedikit inisiatif dari sekolah, dari kampus untuk membuat semacam public lecture Iya. atau persis. mungkin kedubes goes to kampus gitu-gitu loh. Iya, Jadi iya, jadi iya. jangan hanya TV goes to kampus gitu. Iya, iya, iya. Kedutaan harus bisa kita Persis. bikin juga goes to Seperti kampus. misalnya nanti nama programnya bisa seperti ambassadorial lecture Iya, series gitu iya, ya. iya. On South China Sea. South China Sea. Waduh, Dan betul. ini melibatkan selama ini memang sudah ada beberapa saya lihat, Iya, iya. tapi ini lebih melibatkan kelompok masyarakat yang masif, gitu ya. Ya, sekolah, universitas sudah. Sekarang kita minta juga kita usahakan
SMA, level SMA. Kalau mungkin nanti Karang Taruna, kenapa tidak gitu ya kan. Betul, Pokoknya betul. seluruh elemen pemuda Publik, ya. kita dorong untuk membangun keterbukaan. Bahwa sekat-sekat negara itu bisa kok kita jadikan peluang untuk membangun sehingga rasa ingin berkonflik, rasa ingin berperang bisa diredam sejak dini gitu. Betul, Karena betul. ini anak-anak ini nanti yang akan memimpin negara-negara ini kan. Persis di periode selanjutnya. Iya, ya. selanjutnya kalau bicara Gen Z ya mungkin 20 tahun lagi sudah mereka yang Betul. akan memimpin. Nah, karena memang ini menarik ya. Seakan-akan kita itu terpaku pada kalau kita bicara mengenai Laut Cina Selatan. Karena awalnya selalu konflik di Laut Cina Selatan. Jadi publik atau masyarakat akan melihatnya konflik dulu gitu. Iya. Kenapa nggak kita rubah paradigmanya menjadi misalnya saja kolaborasi di Laut Cina Selatan gitu ya. Jadi itulah mungkin karena narasi yang dibangun itu ya seperti itu gitu. Dan ini sudah sekian lama akan berjalan konflik dan konflik saja. Berbagai tulisan, bahkan kadang-kadang tiba-tiba di media lokal dan internasional muncul gesekan gitu loh. Serem jadi Serem gitu loh, narasinya gesekan. Padahal mungkin cuman ketemu aja. Persis. Kapal perang ini ketemu gitu loh, lirik-lirikan, tapi terjadi gesekan gitu. Nah ini ada mungkin ada semacam warmonger. Persis. Di belakang pemberitaan ini gitu loh. Yang mencoba untuk memprovokasi. Iya, memprovokasi. Nah, inilah yang menjadi tugas masyarakat sipil menurut saya untuk mencegah. Jangan narasinya jangan seperti itu. Jadi mindsetnya bukan selalu konflik, tapi justru harus kita rubah ke dalam hal yang positif, kolaborasi di Laut Cina Selatan misalnya gitu kan. Prof, mungkin perlu saya cerita juga. Dulu bapak saya itu camat di Ranai, Natuna. Oke, iya. Tahun 80-an ketika ada eksodus dari Vietnam. Saya di situ juga. Yang saya mau cerita bukan itunya, bahwa di Natuna itu sudah terjadi hubungan dagang antara orang Natuna, orang Vietnam, dan orang Cina sendiri. Jadi sebetulnya masyarakat nggak konflik. Cuman cara membangun narasinya ya seperti itu tadi ya. Karena apalagi sekarang itu lebih banyak menekankan pada cognitive warfare ya. Iya. Nah ini yang menurut saya. Makanya kalau bicara isu Laut Cina Selatan, orang Natuna dalam pandangan saya nggak terlalu beli itu isu. Oke, menarik ini. Iya, betul. Mereka lintas batas bisa kok. Sama halnya dengan yang di Filipina atau di Vietnam. Iya. Mereka lintas batas. Cuman kan karena negara sudah mengambil kebijakan, ini melanggar jadinya. Nelayan kita ditangkap, nelayan Malaysia ditangkap, nelayan Vietnam ditangkap. Padahal ini pekerjaan mencari ikan ini sudah ratusan tahun, jauh sebelum isu ini mencuat. Nah itu yang saya pahami. Orang Natuna itu di Natuna sana, Prof, di Ranai khususnya, itu 20-30% penduduknya kan keturunan Cina. I see, oke, menarik ini gitu. Iya. Orang Natuna itu satu rumpun Melayu. Kalau Prof lihat fisiknya itu putih-putih. Oke, iya. Tidak seperti orang-orang pulau yang cenderung agak gelap kulitnya. Ya, karena di pantai ya. Iya, karena di pantai. Tapi orang Natuna itu putih-putih. Ini menarik nih supaya kemudian betul ya mindset bahwa kita selalu berpikir negatif terhadap sesuatu isu itu bisa diubah pelan-pelan. Dan peran LSM ya. Publik, NGO itu besar sekali. Juga. Universitas. Iya. Nah jadi ini apa yang perlu kita pahami juga nih, Prof. Dan kebanyakan kan isu ini kan dari Jakarta semuanya. Iya. Jakarta sentris. Gitu. Kalau di daerah belum tentu isunya sedahsyat, sehangat yang kita baca di berita. Oke.
Ya, ya, ya. Terlepas dari itu, apakah hari ini dan ke depan kontestasi yang terjadi di Laut Cina Selatan akan jauh lebih berkobar atau seperti apa? Kalau saya meyakini akan berkobar. Akan berkobar. Karena memang kayaknya nih Prof mestakung gitu loh. Semesta mendukung. Di mana-mana Semesta alam konflik. mendukung. Iya, Di mana-mana konflik. Berarti tugas kita makin berat dong. Ya? Makin berat kita membangun satu narasi supaya tidak terjadi konflik yang makin panas, yang melibatkan tembak-tembakan gitu loh. Bahkan mungkin invasi gitu. Ini karena ya sekarang lihat aja, Cina di Taiwan, Cina Jepang gitu-gitu loh Bro. Filipina dengan Cina, Filipina dengan Amerika. Jadi kita ini ada hotspot gitu loh. Yang kapan meledaknya kita nggak tahu. Tetapi yang namanya titik panas, dia menghasilkan bara panas juga di sekitarnya. Nah ini yang bisa menyulut menurut saya secara kejiwaan lah paling nggak menyulut di Laut Cina Selatan. Karena di sini sumber api, atau asap lama-lama kan gerah juga. Iya betul. Nah berarti peran negara dan peran non negara akan semakin relevan di sana ya? Iya. Dan kalau menurut saya kita sebagai masyarakat ya kita turun tangan langsung gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan kita lakukan gitu. Untuk memperkecil api ini karena suasananya sudah menghangat ya. Nah saya teringat dulu rumah kami itu hampir dilalap api, dilahap api. Jadi rumah kami itu disemprot, Prof. Didinginkan. Kenapa? Karena rumahnya dari kayu. Jadi kalau ini dia nggak didinginkan, tek gitu loh. Akan cepet. Dia akan terbakar. Padahal cukup jauh. Kebakaran itu cukup jauh dari rumah kami. Nah inilah yang saya maksud hawa tadi, Prof. Jadi kalau di mana-mana sudah terbakar, panasnya itu bisa ngeletekin rumah gitu, atau ngeletekin negara yang mungkin berdekatan gitu. Nah ini yang harus kita coba siasati atau kita pahami. Nah berarti apakah dengan demikian, saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Mas Sis, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh negara dan non negara itu harus selalu beriringan, sejalan gitu ya, supaya jangan sampai malah kita ingin memperkecil hangat, dinilai salah. Tapi salah malah jadi justru memperbesar, gitu, sebaliknya. Iya, kalau menurut saya disinilah perlunya para stakeholder lah ya, negara, pemerintah, masyarakat, kampus duduk bareng khusus untuk masalah Laut Cina Selatan ini. Gitu loh. Ada memang beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Kemlu melibatkan kampus, tetapi menurut saya masih bisa kok ditambah intensitasnya. Intensitasnya. Atau mungkin karena belum kurang aware kita. Ya itu tadi. Nah, misalnya yang sudah seingat saya yang sudah melakukan misalnya umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji karena dia memang dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, kita misalnya pengen juga lihat kayak UI atau kayak Unpad atau mungkin kampusnya atau Tanjung Pura di Pontianak atau mungkin kampusnya Prof Unhan gitu loh yang memang mengampu banyak masalah diplomasi. Mungkin ini bisa menjadi gitu loh, bisa menjadi jalan keluar juga gitu loh. Nah, kalau sekarang karena ini kita berhadapan dengan Cina ya, negara yang sudah sangat besar hari ini dan ke depan. Bahkan orang sudah bisa mengatakan ini sebagai superpower karena bicara mengenai multipolaritas, jadi ada polar baru. Sebetulnya kalau di pandangan di Cina, terutama di masyarakatnya, tentang Laut Cina Selatan itu seperti apa, Mas Sis? Terus terang, yang saya pahami orang Cina itu dia punya pokok pikirannya itu, dia negara kontinental. Jadi nggak terlalu aware. Nggak terlalu. Makanya dia menyebut mainland Cina. Mainland China. Mainland. Jadi land kan. Jadi dia memahami dirinya. Jadi di psikososialnya nih Prof. Bahwa negara ini adalah negara daratan.
kalau begitu perlu nggak kita juga melibatkan LSM atau publik yang ada di China, di mainland China? Iya, betul. Ini dan sebetulnya peluang itu ada gitu. Oke. Ya, saya kan berapa kali ke sana itu kan Iya. diundang oleh NGO Cina, tapi belakangan Prof tentu selektif ya. Iya. Pokok pikiran masyarakat bahwa Cina ini adalah kontinental atau mainland, perlahan-lahan mulai berubah sedikit sehingga mereka melirik lautan. Oke. Tapi kan lautan Cina itu kan laut Cina Selatan, yang lainnya sungai kan, Bro. Jadi ini jadi kejiwaan atau psikososialnya orang Cina itu seperti itu gitu loh. Ya lautnya itu ya laut Cina Selatan. Betul. Gitu. Iya. Beijing kan adanya sungai kan Iya, gitu betul, kan. Betul. Atau laut Cina Timur. Atau ya Cina Timur dekat dengan Shanghai. Iya. Jadi mungkin orang Shanghai sedikit lebih sadar. Iya. Mungkin yang agak lebih sadar mungkin orang di sebelah Hainan gitu Hainan, ya. Yang berbatasan dengan Vietnam. Iya, Vietnam. Dan memang kan selama ini yang banyak aktif Coast Guard itu kan dari Hainan. Pangkalan Hainan sebetulnya yang masuk ke ZEE kita yang melindungi nelayan Cina itu kan bermarkas di Hainan. Iya. Oke, Mas Sis. Sebenarnya banyak masih yang harus kita bicarakan. Harus bikin lagi. Harus bikin lagi nanti episode berikutnya dengan kolega-kolega yang lain juga. Iya. Satu kalimat penutup Iya. yang Mas Sis bisa pikirkan bahwa ini penting buat keterlibatan publik atau misalnya generasi berikutnya seperti Gen Z dan sebagainya. Jadi gini, diplomasi ini bukan sesuatu yang jauh. Oke. Dan konflik itu tidak juga perlu dihindari. Pakailah filosofi Cina, katanya nih ya, kalau konflik itu adalah potensi atau peluang untuk mengambil satu hasil yang lebih baik. Jadi generasi muda, kan generasi muda ini kan selalu mereka merasa nggak mau konflik, nggak apa-apa. Hiduplah dengan konflik, tapi konflik, mengelolanya ini yang harus kita ajarkan kepada generasi muda. Konflik nggak mungkin tidak ada di dalam kehidupan ini. Something that cannot be avoided. Iya, yang perlu kita lakukan adalah mengelola konfliknya, menyadarkan diri kita, sehingga jangan setiap ada konflik lari, ada konflik lari, ini nggak bagus. Terima kasih Mas Sis. Sama-sama Prof. Para pemirsa, tidak terasa waktunya sudah habis. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Tapi saya pikir ada 1-2 kalimat yang sangat penting yang harus kita garis bawahi dari Mas Sis, bahwa diplomasi atau bahkan terutama ketika menangani konflik, mengelola konflik, itu juga perlu atau bahkan sangat memerlukan keterlibatan pihak masyarakat publik. Betul. Dan ini adalah bagian dari diplomasi publik, dan ini adalah bagian dari diplomasi dalam hubungan internasional kontemporer, termasuk nanti adalah bagaimana kita bisa mengetahui, menangani, mungkin kita nggak bisa menyelesaikan konflik itu secara tuntas, lugas, tapi adalah bagaimana keterlibatan masyarakat itu bisa mengurangi api-api yang mungkin akan bisa mempertajam konflik yang bisa terjadi di masa depan. Keterlibatan publik, masyarakat di hampir seluruh lapisan itu menjadi perlu untuk bagi kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang di hadapan kita, terutama bicara mengenai konflik Laut Cina Selatan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai bertemu. Tetap menyaksikan podcast kami Flow with Profesor Banyu yang dipersembahkan oleh South China Sea Council. Terima kasih, sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, Mas Sis. Sama-sama, Prof. Ya, terima kasih.